Ini bukan pertama kalinya Ketua KPU Hasyim Asyari tersandung kasus etik. Sebelumnya kasus etik juga pernah diadukan oleh Ketua Umum Partai Republik I Hasnaeni atau biasa disebut Puan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Adapun laporan itu dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan LBH APIK pada Kamis 18 April 2024. Kuasa hukum korban dari LKBH FHUI Aristo Pangaribuan menyebut Hasyim pertama kali bertemu petugas PPLN itu pada Agustus 2023. Kemudian sepanjang Agustus sampai Maret 2024, Hasyim diduga telah mendekati, merayu hingga melakukan perbuatan asusila kepada petugas PPLN tersebut. Menurut Aristo terjadi relasi kuasa antara Ketua KPU dan petugas PPLN yang menjadi kliennya tersebut, yakni antara atasan dan bawahan. Ketua KPU disebut memberikan janji serta melakukan manipulasi informasi dalam rangka merayu petugas PPLN tersebut. Namun Aristo tidak membuka inisial nama dan negara tempat anggota PPLN itu bertugas. Aristo juga menyebut kliennya memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum penyelenggaraan pemilu lantaran merasa dirugikan. Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu. Dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan nggak sederhana. Barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang. Tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Kuasa hukum lainnya Maria Dianita Prosperiani mengatakan Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan dan selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuannya tersebut. Maria meminta agar DKPP memberikan sanksi etik maksimal berupa pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asyari dari ketua sekaligus anggota KPU. Hal itu dilakukan agar ada efek jera dan mencegah berulangnya pelanggaran serupa serta tidak kembali jatuh korban di masa yang akan datang. Karena tadi kan memang satu tim kami itu banyak laki-laki, jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk ke dalam ruangan, jadi trauma itu masih terlihat. Jadi kami harap di sini rekan-rekan media sekalian bisa lebih empati terhadap korban dalam merahasiakan identitasnya, karena di sini bagaimanapun juga yang kami lakukan adalah sebesar-besarnya kepentingan korban seperti itu ya, sebesar-besarnya kepentingan klien kami yang sebagai korban dalam perkara ini. Gitu. LKBH FHUI menambahkan ini bukan pertama kalinya Ketua KPU Hasyim Asyari tersandung kasus etik. Sebelumnya kasus etik juga pernah diadukan oleh Ketua Umum Partai Republik I Hasnaeni atau biasa disebut Wanita Emas terkait tindakan asusila oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Kasus tersebut pun telah diputus oleh DKPP dan Ketua KPU Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.